Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 5611. Saya berhenti dulu, kemudian saya sampaikan pada persiapan Ramadan. Di situ kemudian kita bisa berdiskusi. Perhatikan kalimatnya, fokus. Satu kali Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, beliau bertanya, "Atadrunal muflis?" Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Tahukah kalian tentang orang bangkrut itu? Kata sahabat, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'." Orang bangkrut menurut kami, orang yang sudah tidak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Di uang sudah tak ada, aset tak punya, itu bangkrut kata mereka. Secara logika itu benar. Tapi secara syariat kata Nabi, itu tidak tepat. Perhatikan kalimatnya, al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu. Nabi tidak menyebut umatnya Isa, bukan umatnya Musa, tapi umatku. Jadi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di akhirat dia bangkrut. Siapa itu? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Dia datang di hari kiamat nanti dengan pahala salat yang banyak ditunaikan. Jadi salatnya rajin. Bukan cuma fardunya, sunnahnya dia kerjakan. Wasyamin, puasanya pun rajin. Tidak hanya puasa fardunya Ramadan, tapi juga sunnahnya dia lakukan. Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, Masya Allah. Wa zakatin, zakatnya tidak tertunda. Maaf. Wa ya'ti qad syatama hadha. Cuma sayang, dia pun datang dengan membawa dosa yang cukup banyak, sering mencela orang lain. Wa qadhafa hadha, suka menuduh orang lain. Wa akala mala hadha, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadha, senangnya berselisih, bahkan saling pukul kadang-kadang. Daraba itu sudah mulai fisik. Wa safaka dama hadha, bahkan ada di antara mereka menumpahkan darah, menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak, bom, bunuh, tumpahkan darah. Perhatikan ya. Tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada kemudian orang salat lalu mencela orang lain, maka pahala salatnya seketika diberikan pada yang dicela itu. Seketika pindah, ditransfer. Ada keluar dari Baitul Musyahadah, lewat orang, terlihat oleh dirinya tidak salat di masjid Baitul Musyahadah, tidak berjamaah. Lantas digunjingkan. Coba lihat tuh. Sudah lama dia penduduk sini tapi nggak mau ke masjid. Tidak baik kayaknya itu ya. Iya, ya. Kasihan sudah berumur begini belum dapat hidayah kayaknya. Masya Allah. Itu seketika salat Anda pada orang itu. Padahal dia tidak ke masjid, mungkin dia disolat di masjid lain, tapi Anda sudah mentransfer pahala dari Anda kepada orang itu, hilang seketika. Hilang seketika. Tiba-tiba datang bergabung yang lain. Kenapa? Itu orang itu tuh sudah puluhan tahun tetangga masjid, nggak mau ke masjid. Oh gitu ya, nggak nyangka ya, nyangka tuh. Pindah lagi. Masya Allah. Ini ada orang tetangga masjid. Ini rumahnya, ini masjidnya. Masya Allah. Tetangga masjid, laki-laki tetangga masjid nggak mau ke masjid, apa hukumnya? Apa hukumnya? Dosa haram, Masya Allah. Itu fikih. Hukum pertamanya hukum dakwah. Tetangga masjid, samping masjid, laki-laki nggak mau ke masjid, hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak ke masjid. Barangkali dititipkan kepada Anda menjadi tetangga karena cuma Anda yang bisa ngajak. Jangan cuma dicela, dicela itu bukan solusi. Wah, Masya Allah dia nggak mau ke masjid nih. Dia sudah usia sekian, Masya Allah. Allah titipkan kepada Anda supaya Anda ajak, karena cuma Anda yang bisa ngajak. Lalu ketika Anda dihidupkan di hari kiamat nanti, dihisab oleh Allah. Ketika Allah bertanya, siapa tetangga kamu? Si fulan. Kenapa dia nggak mau ke masjid ya Allah? Apa yang sudah kamu lakukan? Sudah kamu ajak? Apa yang Anda mau jawab? Karena itu bertakwalah kepada Allah ketika Anda mencela si fulan, berpindah pahalanya kepadanya. Ada orang umrah kemudian menuduh orang lain, maka umrahnya dipindahkan kepada orang yang dituduh itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau sudah habis bekal kebaikannya, mohon maaf, tersisa keburukannya. Masih ada keburukannya. Pernah menggunjingkan orang, maka seketika dosa orang yang digunjingkan diambil, ditimpakan kepada orang ini, faturiha finnar, maka dilemparkan dia ke neraka. Itulah orang bangkrut kata Nabi. Maka ketika kita mengatakan kembali kepada fitrah, itu artinya perbaiki diri kita. Boleh jadi banyak orang diwafatkan oleh Allah sebelum kita karena bekalnya sudah cukup. Fitrah syariatnya sudah bagus, fitrah kebaikan akhlaknya sudah mulia. Kita membutuhkan waktu subuh ini dan selanjutnya untuk memperbaiki keadaan diri kita. Saya tutup